Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pengenalan CSS ya. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, digunakan untuk melengkapi HTML. Jadi CSS itu bisa dibilang pasangan dari HTML ya. Kemudian CSS adalah sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Jadi itu tujuan dari CSS ya. Bagaimana membuat website kita itu bisa lebih menarik ya. Dengan CSS kita dapat mengatur layout, tata letak, kemudian kita juga bisa mengganti warna dari website kita, entahkah dari font, background, maupun warna tata letak. Kemudian kita juga bisa mengganti jenis fontnya apa, garis, kemudian backgroundnya, animasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada 3 cara menulis CSS di HTML ya. Yang pertama kita bisa menggunakan internal CSS yang ditulis di dalam text style. Kemudian ada inline CSS ditulis di atribut elemen HTML. Dan yang terakhir adalah external CSS, yakni CSS yang terpisah dengan HTML ya. Oke, kita coba praktekkan dulu. Yang pertama kita coba buat script internal CSS ya. Kita buat file HTML-nya dulu dengan nama internal CSS ya. Oke, jangan lupa ganti ekstensinya dengan HTML. Oke, kemudian kita masukkan di sublime text lagi. Kita tarik masuk ya. Kita klik 2 kali. Kemudian ini kita bagi layar ya. Oke, selanjutnya kita tulis tag HTML-nya. Internal CSS ya. Nah, untuk membuat internal CSS, tentunya yang pertama kita harus buat tag-nya dulu ya. Kita berikan contoh tag paragraf. Ini adalah tag internal CSS. Oke, kita coba refresh untuk menampilkan teksnya. Nah, untuk teksnya yang ada di halaman web kita, ini kita akan coba hias menggunakan internal CSS ya. Nah, syaratnya kita perhatikan di bagian head ya. Kita enter di sini, selanjutnya kita tulis style. Nah, kemudian kita tab. Nah, di sini kita enter ke bawah ya. Nah, disinilah tempat kita menuliskan CSS-nya. Karena kita menggunakan tag P atau tag paragraf, maka kita harus menyamakan apa yang akan kita ubah ya. Jadi kita tulis P juga, kemudian kita buka kurung awal, kemudian enter ya. Selanjutnya kita coba ubah warnanya, color. Kita ubah warnanya menjadi biru. Kita coba Ctrl S, maka tampilannya akan menjadi biru. Kemudian kita juga bisa mengganti jenis fontnya dengan properti font family ya. Di sini kita pakai Tahoma, kita coba Ctrl S, maka jenis fontnya adalah Tahoma ya. Kemudian kita juga bisa mengubah ukuran fontnya dengan properti font size ya. Kita kasihkan 25 px, kita Ctrl X, maka ukurannya akan berubah. Oke, jadi seperti itu penggunaan dari internal CSS ya. Kemudian yang kedua adalah inline CSS ya, ditulis di atribut elemen HTML. Jadi CSS-nya langsung ditulis pada tag yang ada di HTML ya. Oke, kita coba praktekkan. Kita buat file CSS-nya dulu. Inline CSS. Jangan lupa ganti ekstensinya. Oke, kita tarik masuk dulu di sublime text. Kita buat lagi file HTML-nya. Inline CSS. Kita klik 2 kali ini.
Oke, kemudian seperti biasa kita berikan tag dulu. Kita tulis di sini dengan kata ini tag inline CSS ya. Nah, inline CSS itu langsung ditulis pada tagnya. Nah, di sini tempat kita menulis CSS-nya ya, kita tinggal tulis style ya. Kemudian kita coba juga ganti warnanya, color red. Coba kita lihat hasilnya, maka warnanya akan merah. Di sini kita juga bisa mengubah ukurannya dengan properti font size 30 px. Kita Ctrl S, seperti itu hasilnya. Kita juga bisa tambahkan lagi font family dengan jenis fontnya Arial, maka akan berubah. Jadi seperti ini perbedaan penulisan antara internal CSS dan inline CSS ya. Kemudian kita masuk di external CSS ya. Jadi external CSS di sini CSS-nya itu ditulis terpisah dengan HTML-nya. Oke, kita langsung praktekkan. Kita buat dulu file HTML-nya. External CSS. Oke, kemudian kita tarik masuk sebelum teks. Kemudian kita klik dua kali. Oke, di sini kita buat file HTML lagi. External CSS ya. Nah, karena dia eksternal, maka CSS-nya itu berada di luar dari file HTML-nya. Sebelum membuat CSS eksternalnya, terlebih dahulu kita buat dulu tag yang akan kita ubah. Saya berikan contoh lagi, tag paragraf. Ini adalah tag eksternal CSS ya. Oke, kita refresh. Ini akan kita hias eksternal CSS ya. Oke, jadi ini akan kita hias lagi. Karena dia eksternal, maka CSS-nya di sini kita buat eksternal juga. Kita klik kanan, lalu pilih teks dokumen. Kita tulis style. Ekstensinya di sini adalah CSS ya. Kemudian kita enter. Di sini akan berubah ya. Selanjutnya kita tarik masuk di sublime text. Oke, karena kita sudah membuat satu HTML, yakni adalah tag paragraf. Nah, di sini kita panggil dengan tag P juga ya. Kita buka kurung awal, kemudian kita enter. Kemudian kita coba ganti warnanya. Color green. Karena ini adalah external CSS, maka kita panggil CSS-nya ya. Dengan cara kita tulis di sini link, lalu kita tab ya. Kemudian di sini ada rel. Relnya di sini maksudnya adalah jenisnya adalah style sheet. Kemudian tipenya adalah text dan CSS. Kemudian di sini ada ref. Nah, di sini kita menuliskan apa nama file CSS-nya. Karena di sini file CSS-nya adalah style.css, maka kita tulis style.css ya. Kemudian kita buka external CSS-nya. Nah, di sini akan berubah ya, sesuai dengan properti yang kita tulis di sini. Kemudian kita juga bisa ganti font size-nya. 35 px. Kemudian kita bisa ganti font family. Arial. Kita Ctrl S, maka akan berubah. Kemudian bagaimana jika file CSS-nya ini berada dalam sebuah folder? Bagaimana cara mengundinya? Oke, kita coba buat satu folder CSS. Ini kita akan masuk ya. Oke, kalau kita ini saya close. Kalau kita Ctrl S di sini, lalu kita coba terangkan, maka
dia akan kembali seperti semula, tidak ada efek CSS yang kita kasih ya. Di sini kita bisa perhatikan tidak ada efek CSS yang kita kasih seperti yang tadi. Kenapa? Karena file CSS itu berada dalam satu folder. Nah, dia berada di dalam folder CSS. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Cara yang sangat mudah, kita tambahkan slash di sini, kemudian kita tulis nama foldernya CSS ya. Oke, kita Ctrl S, kita coba kembali jalankan, maka di sini akan berubah ya. Oke, seperti itu jika dia berada dalam satu folder. Oke, bagaimana jika CSS-nya masih berada dalam folder lagi? Oke, kita coba buat lagi di sini CSS lagi ya. Oke, kita coba masukkan di sini. Kita coba Ctrl S. Nah, di sini kita tulis lagi nama foldernya ya. Kemudian di sini kita tulis CSS ya, CSS lagi. Oke, di sini bisa kita lihat yang pertama dia cari itu folder pertama yakni adalah CSS. Kemudian masuk di folder selanjutnya lagi yakni CSS lagi. Kemudian di file CSS-nya. Oke, kita Ctrl S. Kita coba lihat. Nah, hasilnya akan berubah ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita refresh. Nah, dia tidak akan berubah karena posisinya benar ya. Posisi pemanggilan file CSS kita itu benar. Kemudian bagaimana jika file HTML-nya itu berada dalam folder? Tadi kan CSS ya. Nah, bagaimana jika file HTML-nya itu berada dalam folder ya? Oke, kita kembalikan dulu. Kita paste di sini saja. Kita hapus ini. Jadi file CSS-nya itu berada dalam folder CSS ya. Oke, caranya cukup mudah. Ini kita hapus karena kita tidak memiliki folder CSS lagi. Kita coba pindahkan dulu file eksternal CSS-nya ke dalam satu folder. Kita masukkan ke folder pack. Jadi file eksternal CSS ini berada dalam folder pack ya. Kita tarik masuk sini. Kemudian caranya adalah kita tambahkan slash di sini. Kemudian kita tulis titik 2 kali. Kita coba Ctrl S. Kita coba buka filenya. Maka di sini akan berubah ya. Oke, kita coba lagi buka file CSS-nya. Kita coba ganti warnanya menjadi blue. Kita Ctrl S. Kita coba refresh, maka di sini akan berubah. Oke, jadi seperti itu ya, 3 cara penulisan CSS. Kita bisa menggunakan internal CSS dengan penulisan CSS-nya berada di dalam head. Kita juga bisa menggunakan inline CSS, di mana CSS-nya kita langsung tulis pada tag-nya. Dan kita juga bisa menggunakan eksternal CSS ya. Terserah kita mana yang lebih mudah dan mana yang kita suka. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Silakan praktekkan di rumah.